Bayangkan seorang profesor Islam yang selama hidupnya menekuni logika dan ilmu pengetahuan, tiba-tiba tersentak oleh bacaan Injil untuk pertama kalinya. Rasa kagum, ketakutan, dan kegelisahan bercampur, mengguncang seluruh keyakinan dan identitasnya. Malam-malam panjang dihabiskan merenungi kata demi kata, berdialog rahasia dengan seorang pendeta, merasakan pengalaman batin yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Ketika ia akhirnya mengungkapkan pengakuannya di depan publik, dunia akademik dan masyarakat luas tercengang. Kisah ini bukan sekadar tentang perbedaan agama, tetapi tentang keberanian, kejujuran, dan transformasi batin yang mampu mengguncang hati siapa saja. Saksikan perjalanan luar biasa ini sekarang. Seorang profesor Muslim ternama, yang selama ini dihormati di kampus dan dunia akademis, tiba-tiba menjadi sorotan publik setelah pengakuannya yang mengejutkan tentang pengalaman membaca Injil untuk pertama kalinya. Sosok yang dikenal sebagai ahli tafsir dan pemikir kritis ini selama bertahun-tahun menegaskan posisi akademisnya dengan ketegasan ilmiah. Namun malam itu ia tampak berbeda dari biasanya, tenggelam dalam refleksi yang jarang terlihat di hadapan murid-muridnya. Ruangan kerjanya yang biasanya rapi dan penuh tumpukan buku-buku Islam kini dipenuhi ketenangan yang aneh. Lampu meja menyinari kitab berwarna tebal, yang sejatinya tidak pernah disentuhnya secara pribadi. Profesor itu membuka halaman demi halaman dengan rasa penasaran yang nyaris tak terkendali, mencoba memahami kata demi kata yang selama ini hanya ia dengar dari cerita orang lain. Setiap kalimat terasa menantangnya untuk menilai bukan dari sisi doktrin, tetapi dari sisi kemanusiaan dan makna yang dalam. Wajahnya yang biasanya tegas kini menegang, antara logika dan perasaan yang bergejolak. Ayat demi ayat yang dibaca membawa kejutan yang tak terduga. Ada kelembutan dalam kata-kata Yesus yang sama sekali berbeda dari stereotip yang selama ini ia pelajari. Rasa kagum mulai merayapi pikirannya, mencampur adukan nalar ilmiah dengan getaran emosional yang tak bisa dijelaskan secara akademis. Profesor itu mencoba menenangkan dirinya dengan berulang kali mengulang bacaan, berharap dapat menemukan kesalahan atau ketidakkonsistenan. Namun semakin ia menelusuri teks, semakin ia terperangkap dalam misteri yang justru membuatnya terpesona. Nubuat yang digenapi, perumpamaan yang menggetarkan hati, dan ajaran tentang kasih yang luar biasa membuatnya mempertanyakan semua asumsi yang selama ini ia pegang teguh. Di tengah malam yang sunyi, terdengar hanya suara gemericik tinta dari penanda buku yang bergesekan di antara halaman. Ia diam, terhanyut dalam pengaruh kata-kata yang meresap jauh ke dalam hati. Ada rasa takut terselip, takut kehilangan citra dirinya sebagai ilmuwan yang rasional, takut dikritik oleh kolega dan mahasiswa yang mengaguminya. Namun rasa penasaran lebih kuat dari ketakutan itu. Hari demi hari, profesor itu mulai mengamati perubahan dalam dirinya. Ia menjadi lebih reflektif, lebih lembut dalam menanggapi pertanyaan mahasiswa, bahkan terlihat termenung di koridor kampus. Sekali-sekali ia menatap langit-langit ruang kelas, seolah mencari jawaban di tempat yang tak kasat mata. Desas-desus mulai muncul di antara staf dan murid-murid. Mereka merasakan ada sesuatu yang berbeda dari sang profesor, sesuatu yang tak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Beberapa rekan dekatnya mencoba mengingatkannya, bahkan memperingatkan agar tidak terlalu larut dalam bacaan itu. Mereka takut reputasinya terancam, takut gelombang opini publik akan menghancurkan karir yang telah dibangun dengan susah payah. Namun profesor itu hanya tersenyum tipis, menahan rahasia yang sudah terlalu dalam untuk dibagikan. Ia tahu, pengalaman yang ia rasakan lebih besar dari ketakutan duniawi. Tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa di balik penampilan tenang dan wibawa itu, ia tengah menghadapi pergulatan batin yang hebat. Setiap ayat membuka jendela baru ke dunia yang selama ini asing bagi dirinya. Ada kehangatan yang membuatnya ingin terus menyelami. Ada tantangan intelektual yang membuatnya ingin memahami hingga ke akarnya. Perpaduan itu menciptakan kegelisahan yang membuatnya sulit tidur, sulit berpikir hanya secara logis, dan sulit kembali ke rutinitas biasa. Di perpustakaan kampus, ia mulai memeriksa terjemahan lain dari Injil, membandingkan teks, mencari konteks, dan mencatat hal-hal yang membuatnya tercengang. Setiap referensi baru seolah menambah lapisan baru dalam pemahaman yang selama ini ia anggap sederhana. Ia mulai menyadari bahwa pengalaman membaca ini bukan sekadar kajian akademis, tetapi awal dari perjalanan yang bisa mengubah pandangannya tentang iman, sejarah, dan eksistensi manusia. Kabar tentang keterlibatan sang profesor dengan Injil perlahan menyebar, meskipun ia belum mengatakan sepatah kata pun kepada dunia luar. Ada kegemparan yang tak terhindarkan di kalangan akademik, sebagian penasaran, sebagian skeptis,
dan sebagian lagi gelisah. Namun satu hal jelas, malam-malam yang sunyi, ketenangan ruang kerjanya, dan halaman-halaman kitab itu telah memicu sebuah kisah yang akan terus menjadi buah bibir dan membuka babak baru dalam hidup seorang ilmuwan muslim yang berani menatap kebenaran dari perspektif yang tak terduga. Malam itu, Profesor duduk termenung di kursi kayu tua di ruang kerjanya yang remang. Cahaya lampu meja menyorot halaman Injil yang baru saja dibuka, memantulkan bayangan wajahnya yang tampak tegang. Setiap kata yang dibacanya terasa asing sekaligus memikat, menembus logika yang selama ini ia anggap tak tergoyahkan. Ia merasa seolah sedang berjalan di lorong gelap, tapi ada cahaya samar yang menuntunnya perlahan. Kata demi kata membuat jantungnya berdebar. Ia menemukan kelembutan dalam ajaran yang tak pernah ia sangka. Suara batinnya bergema dengan ayat-ayat tentang pengampunan dan kasih tanpa batas, sesuatu yang sulit ia pahami sebelumnya. Ia mencoba menahan perasaan itu, menegakkan citra ilmuwan rasional yang tak mudah terpengaruh. Namun hatinya menolak dibohongi oleh rasa kagum yang tiba-tiba muncul. Di sudut ruang, buku-buku tafsir Islam tersusun rapi, saksi bisu pergulatan batin yang tak terlihat orang. Profesor itu menatap tumpukan kitabnya, lalu kembali ke halaman Injil, merasa seolah dunia lama dan baru bertabrakan. Ia mencatat, menggarisbawahi, berulang kali membaca satu ayat yang membuatnya terhentak. Beberapa ayat terasa seperti gema dari pemikiran yang selama ini tersembunyi di hatinya sendiri. Semakin dalam ia membaca, semakin ia merasakan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Ada rasa takut yang samar, takut kehilangan kontrol atas identitas intelektualnya. Namun bersamaan dengan itu muncul rasa penasaran yang membakar, dorongan untuk menelusuri setiap makna, memahami setiap kata, menemukan rahasia yang tersembunyi di balik kalimat-kalimat yang tampaknya sederhana. Malam itu menjadi saksi pergulatan antara nalar dan perasaan. Profesor merasa seperti berjalan di atas jembatan tipis antara keyakinan lama dan kemungkinan baru. Setiap ayat membuka pintu yang sebelumnya terkunci, membiarkan cahaya menembus ruang hati yang selama ini tertutup rapat. Ia mencoba mengingat semua yang pernah ia pelajari, membandingkan dengan apa yang baru saja ia baca, namun jawaban tak kunjung jelas. Ada momen ketika ia menangis diam-diam, tak ingin ada seorang pun mengetahuinya. Air mata itu bukan kelemahan, tapi reaksi terhadap sesuatu yang melampaui logika, sesuatu yang menembus kedalaman jiwa. Ia merasakan kombinasi antara takut, kagum, dan rindu akan kebenaran yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kata-kata Injil seolah berbicara langsung ke hatinya, mengguncang fondasi yang selama ini ia bangun dengan penuh kebanggaan. Dalam diam, Profesor mencoba berdialog dengan dirinya sendiri. Ia mempertanyakan setiap asumsi, setiap keyakinan yang telah membentuk hidupnya. Ia mencoba menafsirkan ayat-ayat itu secara ilmiah. Namun semakin ia mencoba menalar, semakin ia sadar ada dimensi yang tak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Ada pengalaman spiritual yang menuntut lebih dari sekadar analisis akademis. Di luar jendela, bulan tampak pucat dan sunyi. Suasana malam semakin menegangkan, seolah alam semesta menahan napas menunggu keputusan batin yang akan ia ambil. Profesor merasakan dunia luar lenyap sementara ia tenggelam dalam kata-kata yang terus memanggil. Memaksa ia memilih antara tetap berada di zona aman atau menapaki jalan yang tak dikenal. Beberapa ayat membuatnya terdiam, seolah waktu berhenti. Ia menatap halaman yang sama berulang kali, mencoba mencerna makna yang tampak sederhana tapi penuh misteri. Ada rasa kagum yang membanjiri pikirannya, memaksa ia menulis catatan panjang, mengulang kalimat demi kalimat, menandai hal-hal yang membuat hatinya tersentuh. Rasa penasaran dan kekaguman bertarung sengit dalam dirinya. Malam itu menjadi awal dari perjalanan yang tak akan pernah sama lagi. Profesor menyadari bahwa bacaan pertama ini bukan sekadar kajian akademis, tetapi permulaan dari pengalaman yang mengguncang seluruh pemahaman dan keyakinannya. Ada kegembiraan yang cemas, ada ketegangan yang indah, dan ada sebuah bisikan halus dalam hatinya yang membuatnya terus membuka halaman demi halaman, tak ingin berhenti meski dunia di luar menunggu. Profesor mulai merasakan pergulatan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap ayat yang dibaca seolah menantangnya untuk mempertanyakan seluruh fondasi keyakinan yang selama ini ia pegang. Logika yang selama ini menjadi senjata utama dalam hidupnya mulai goyah, tergoyahkan oleh kata-kata yang sederhana tapi penuh kekuatan. Ia menandai ayat demi ayat, mencoba menemukan celah, mencoba menemukan alasan untuk menolak pengaruh yang tiba-tiba membanjiri hatinya. Namun semakin ia mencari,
Semakin ia tersadar bahwa kata-kata itu menembus segala pertahanan intelektualnya. Ada kebenaran yang berani menyapa, dan ia merasa tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Malam-malamnya kini dipenuhi dengan buku-buku catatan dan tulisan-tulisan panjang. Ia menuliskan semua pemikiran yang muncul, memeriksa ulang referensi, dan membandingkan dengan tafsir yang selama ini ia yakini. Setiap kali ia menulis, hatinya bergetar, seolah ada sesuatu yang hidup di antara huruf-huruf itu, menuntut untuk diresapi bukan hanya dengan kepala tapi juga dengan jiwa. Kolega-koleganya mulai merasakan perubahan pada dirinya. Ia menjadi lebih pendiam, lebih merenung, dan terkadang terlihat termenung di koridor kampus. Pertanyaan mahasiswa yang biasa ia jawab dengan tegas kini dijawab dengan nada yang berbeda, lebih lembut, lebih reflektif. Desas-desus mulai menyebar, tetapi profesor itu tetap diam, menyimpan rahasia yang semakin berat di pundaknya. Ada rasa takut yang terus menghantuinya. Takut akan reputasi, takut akan kritik, takut dianggap lemah di mata dunia akademik. Namun ada rasa penasaran yang jauh lebih kuat, mendorongnya untuk terus menelusuri Injil, untuk terus menyelami setiap kalimat, setiap cerita, dan setiap perumpamaan yang seolah berbicara langsung kepadanya. Beberapa ayat membuatnya terhenti di tengah bacaan. Ia menutup mata sejenak, membiarkan kata-kata itu menembus hatinya, meresap hingga ke dasar jiwa. Ada kedalaman yang tak bisa diukur dengan akal, ada kehangatan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ia mulai merasakan konflik batin yang luar biasa, antara rasa takut dan kekaguman, antara penolakan dan penerimaan. Profesor mulai membaca Injil dengan cara yang berbeda. Ia bukan hanya membaca untuk menguji, tapi membaca untuk memahami, membaca untuk merasakan, membaca untuk menemukan diri yang selama ini tersembunyi. Setiap halaman membawa perasaan yang berbeda, kadang damai, kadang mengguncang, kadang menimbulkan pertanyaan yang bahkan ia sendiri tidak tahu bagaimana menjawabnya. Di balik ketenangan kampus, ia menjalani malam-malam penuh kegelisahan. Ruangan yang sunyi menjadi saksi pergulatan batin yang tak terlihat orang. Ada rasa berat yang menggelayuti pikirannya, ada dorongan halus untuk terus membaca meskipun setiap kata yang masuk semakin menantang keyakinannya. Ia merasa seperti berada di tepi jurang, menatap masa depan yang belum pernah ia bayangkan. Ia mencoba berdialog dengan diri sendiri, mempertanyakan setiap pemahaman yang lama, merenungkan setiap makna baru yang muncul. Kadang ia tersenyum sendiri ketika menemukan pemahaman yang menenangkan, kadang ia menundukkan kepala, terhanyut oleh keindahan dan ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Hatinya bergetar, pikirannya berputar, dan setiap malam terasa semakin panjang. Rasa penasaran dan kegelisahan itu perlahan menjadi teman setia. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan sekadar akademik, bukan sekadar bacaan, tapi perjalanan batin yang menantang seluruh identitasnya. Ada rasa takut, ada rasa kagum, ada kebingungan, dan ada dorongan untuk terus maju meskipun dunia di sekitarnya tampak menuntut untuk tetap pada jalur yang aman. Setiap halaman Injil membuka dunia baru yang memanggilnya, dan ia tidak bisa menolak panggilan itu. Perubahan pada diri profesor mulai terlihat jelas bagi orang-orang di sekitarnya. Mahasiswa yang biasanya menerima jawaban lugas dari sang guru kini merasakan nada yang berbeda dalam setiap penjelasannya. Kata-kata yang keluar dari mulutnya kini lebih lembut, penuh perenungan, seolah membawa pesan yang lebih dalam daripada sekadar teori. Desas-desus mulai menyebar di kampus, meskipun ia tetap menyimpan rahasia terbesar dalam hatinya. Beberapa kolega yang dekat dengannya mulai merasakan ketegangan. Mereka melihat perubahan yang tak bisa dijelaskan, tatapan mata yang berbeda, gestur yang lebih pelan, dan senyum yang mengandung rahasia. Beberapa dari mereka mencoba menasihati, memperingatkan agar tidak terlalu larut dalam bacaan yang dianggap kontroversial. Namun profesor itu tetap tenang, menatap mereka dengan mata yang penuh keyakinan, meski di dalam hatinya bergolak ribuan pertanyaan. Di malam-malam sunyi, ia tetap tenggelam dalam Injil. Setiap halaman membawa gelombang emosi yang sulit dikendalikan. Ada kehangatan yang menyentuh hatinya, ada kata-kata yang membuatnya menangis diam-diam, dan ada ayat-ayat yang memaksanya mempertanyakan kembali seluruh identitas intelektualnya. Ia mulai merasakan ketegangan antara dunia akademik dan panggilan batin yang tak bisa diabaikan. Tekanan sosial mulai terasa nyata. Beberapa teman dekat mulai bersikap curiga, beberapa staf kampus terlihat skeptis, dan desas-desus perlahan merembet ke mahasiswa. Ada yang menganggapnya mulai murtad, ada yang merasa khawatir reputasi kampus akan terguncang. Di tengah semua itu,
Profesor tetap diam, membiarkan rahasia itu hidup di antara halaman-halaman kitab yang kini menjadi teman malamnya. Rasa takut semakin bertambah ketika ia menyadari bahwa dunia akademik yang selama ini ia kenal bisa berubah drastis karena pengakuannya. Ia tahu bahwa sekali kata itu keluar, tak ada jalan kembali. Namun bersamaan dengan ketakutan itu muncul rasa penasaran dan keberanian yang lebih besar dari yang pernah ia rasakan. Ia mulai menyadari bahwa pengalaman membaca Injil bukan sekadar soal teks, tapi soal hati dan jiwa yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Beberapa ayat mulai menempel di pikirannya bahkan ketika ia tidak membaca. Kata-kata itu muncul di tengah pertemuan, di saat diskusi ilmiah, bahkan saat ia berjalan di koridor kampus. Ada bisikan halus yang terus memanggil, menuntutnya untuk merenungkan makna yang lebih dalam, menantangnya untuk membuka diri pada kebenaran yang sebelumnya ia anggap mustahil. Profesor mulai merasa kesepian meskipun berada di tengah keramaian. Ia tahu hanya dirinya yang bisa merasakan pergulatan batin ini sepenuhnya. Orang-orang melihat perubahan perilakunya, namun tidak mengetahui sumbernya. Ia terus membaca, meneliti, dan merenungkan setiap kata, seolah ada dunia baru yang terbuka perlahan di dalam dirinya. Dunia yang membuatnya sulit tidur dan sulit berpikir seperti biasanya. Ia mulai merasakan dilema yang tajam, antara menjaga reputasi dan mengejar kebenaran, antara takut kehilangan segalanya dan mendengar suara hati yang tak bisa diabaikan. Setiap ayat membuatnya berhenti sejenak, menundukkan kepala, dan merasakan getaran yang menembus logika. Ia tahu perjalanan ini bukan lagi sekadar akademis, tapi perjalanan spiritual yang menuntut keberanian luar biasa. Di beberapa malam, Profesor bahkan berdialog sendiri, mempertanyakan semua keyakinan lama, merenungkan makna baru yang muncul dari Injil. Ia tertawa sendiri ketika menemukan jawaban yang menenangkan hati, dan terkadang menunduk penuh haru ketika tersentuh oleh keindahan kata-kata yang tak bisa diungkapkan dengan logika. Hatinya bergetar, pikirannya kacau, dan dunia seolah berhenti di sekelilingnya. Suasana kampus mulai terasa berbeda baginya. Semua desas-desus, semua tatapan penasaran, dan semua kekhawatiran kolega membuat tekanan itu semakin nyata. Namun, di balik ketegangan itu, ada dorongan halus yang lebih kuat. Panggilan untuk terus menelusuri kebenaran yang ia temukan, untuk tetap membuka halaman demi halaman, dan untuk membiarkan pengalaman batin ini menuntunnya meski dunia menuntut agar ia tetap berada di jalur aman yang lama. Profesor memutuskan untuk mencari jawaban yang lebih mendalam dengan cara yang selama ini tidak pernah ia bayangkan. Ia menghubungi seorang pendeta secara rahasia, dengan hati-hati menyusun pertanyaan yang menggabungkan rasa ingin tahu akademis dan kegelisahan batin. Pertemuan itu diatur di sebuah ruang yang sunyi, jauh dari sorotan kampus, tempat kata-kata bisa mengalir tanpa batas dan tanpa penilaian. Ketika bertemu, suasana awalnya tegang. Dua dunia yang berbeda bertatap muka. Seorang ilmuwan muslim dengan pengalaman intelektual yang kaya, dan seorang pendeta yang penuh keyakinan dalam iman Kristen. Mereka duduk berhadapan. Namun aliran percakapan segera berubah menjadi dialog yang lebih dalam, bukan sekadar tukar pengetahuan, melainkan saling membuka hati dan pikiran. Profesor mengajukan pertanyaan dengan hati-hati, mencoba menantang sekaligus memahami. Ia menanyakan tentang nubuat, sejarah Injil, dan makna yang terkandung di dalam setiap kata. Pendeta menjawab dengan sabar, memberi penjelasan yang tak hanya masuk akal secara ilmiah, tetapi juga menyentuh sisi emosional dan spiritual. Setiap jawaban membuat profesor semakin terkejut dan penasaran, merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Beberapa ayat yang selama ini terasa abstrak ini mulai menemukan tempatnya dalam logika dan pengalaman batin profesor. Penjelasan pendeta membuka dimensi baru, menjembatani pemikiran akademis dengan pengalaman spiritual. Profesor merasa seperti menemukan kunci yang selama ini hilang, membuka pintu yang membuatnya mampu melihat makna yang lebih luas dari kata-kata sederhana dalam Injil. Di tengah percakapan, ia merasakan getaran batin yang luar biasa. Ada ketenangan yang datang tiba-tiba, seolah dunia luar lenyap sementara seluruh fokusnya tertuju pada kata-kata yang disampaikan. Ia menatap pendeta dengan mata yang sulit ia kendalikan, menyadari bahwa logika dan hati kini berada dalam satu kesatuan yang harmonis, walau sebelumnya ia selalu memisahkannya. Setelah beberapa jam, Profesor mulai menceritakan apa yang telah ia rasakan sejak membaca Injil. Ia mengakui kegelisahan yang muncul, rasa takut akan kehilangan citra diri, dan kekaguman yang tak terduga. Pendeta mendengarkan dengan sabar, menanggapi dengan lembut namun tegas, menuntunnya untuk memahami bahwa pengalaman ini bukan kesalahan,
melainkan proses menemukan kebenaran yang lebih dalam. Malam itu menjadi saksi perubahan besar. Kata-kata pendeta meresap ke dalam hatinya, membentuk pengertian baru yang menantang segala asumsi lama. Ada rasa lega yang aneh, namun juga ketegangan yang tak bisa dihindari. Profesor menyadari bahwa perjalanan ini semakin kompleks. Ia berada di persimpangan antara dunia akademik yang penuh logika dan dunia spiritual yang menuntut hati terbuka. Di hari-hari berikutnya, Profesor mulai membaca Injil dengan perspektif yang berbeda. Ia menandai hal-hal yang kini lebih masuk akal, mencatat pemahaman baru, dan menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang hanya bisa dijawab melalui pengalaman batin dan dialog panjang. Setiap halaman membawa kejutan baru, membuatnya semakin sulit kembali ke rutinitas akademis yang biasa. Beberapa kali ia menangis diam-diam, merasakan kedalaman kasih dan pengampunan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kata-kata yang dibaca kini bukan sekadar teks, melainkan pengalaman yang hidup, menembus hatinya, dan membuatnya merenung tentang arti hidup, iman, dan kebenaran. Ia mulai menyadari bahwa perjalanan ini jauh lebih besar dari sekadar studi akademis. Ketegangan batin dan rasa kagum kini berpadu menjadi dorongan yang tak terbendung. Profesor menyadari bahwa ia berada di ambang perubahan yang akan mengguncang dunia akademiknya, bahkan mungkin reputasinya. Namun ada suara halus di hatinya yang memanggil untuk terus menelusuri, terus belajar, dan terus membuka diri pada pengalaman yang selama ini ia anggap mustahil, menapaki jalan yang baru dan penuh misteri. Profesor merasakan puncak pergulatan batin yang selama ini membayanginya. Setiap kata dalam Injil yang dibaca membawa resonansi yang menembus hati, mengguncang seluruh pondasi intelektual yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Ia merasa seolah berada di tepi jurang, antara dunia lama yang familiar dan dunia baru yang belum pernah ia jelajahi. Malam-malamnya kini dipenuhi dengan renungan panjang. Ia duduk sendirian, menatap halaman yang sama berulang kali, mencoba menafsirkan kata demi kata dengan ketelitian ilmiah. Namun semakin dalam membaca, semakin ia tersadar bahwa logika tidak mampu menjangkau semua kedalaman makna. Ada dimensi yang hanya bisa dirasakan dengan hati, yang memanggilnya untuk membuka diri sepenuhnya. Beberapa ayat tentang kasih, pengampunan, dan keselamatan membuatnya menundukkan kepala dan menutup mata. Air mata menetes diam-diam di pipinya, bukan karena kelemahan, tetapi karena hatinya diguncang oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar nalar. Ia merasakan kekuatan kata-kata itu mengalir melalui dirinya, mengubah cara pandangnya terhadap manusia, hidup, dan Tuhan. Profesor mulai mempertanyakan identitasnya sendiri. Selama ini ia dikenal sebagai ilmuwan yang rasional, skeptis terhadap hal-hal yang tak terbukti. Namun kini, ada pengalaman yang tak bisa ia bantah, tak bisa ia abaikan. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan lagi tentang bukti akademis, tapi tentang perjalanan batin yang menantang seluruh keberanian dan integritas dirinya. Ketegangan batin semakin nyata ketika ia memikirkan dampak pengakuannya. Ia takut reputasinya hancur, takut dihujat oleh rekan-rekan akademik, dan takut kehilangan rasa hormat yang selama ini ia bangun. Namun rasa takut itu tak lagi mampu menahan dorongan hati yang menuntunnya untuk jujur pada dirinya sendiri, untuk menghadapi kebenaran yang selama ini ia hindari. Setiap malam, kata-kata Injil muncul kembali dalam pikirannya. Mereka hadir di saat ia sedang mengajar, berjalan di koridor, bahkan ketika ia menatap langit malam. Ada bisikan yang lembut namun tak bisa diabaikan, memanggilnya untuk memahami lebih dalam, untuk merenungkan arti hidup, pengampunan, dan cinta yang tak bersyarat. Rasa kagum dan keheranan bercampur dengan kegelisahan yang luar biasa. Profesor mulai menulis catatan panjang, mencoba menangkap pengalaman batinnya yang tak mudah dijelaskan. Ia mengulang ayat demi ayat, menandai bagian yang paling mengguncang hatinya, dan merenungkan makna yang tersembunyi di balik kata-kata sederhana. Setiap catatan terasa seperti saksi bisu perjalanan transformasi yang tengah ia jalani. Ia juga mulai berdialog lebih dalam dengan pendeta yang selama ini menjadi teman rahasianya. Percakapan mereka bukan lagi sekadar diskusi akademis, tetapi refleksi batin yang membuat profesor merasa tersadar akan dimensi spiritual yang selama ini asing baginya. Setiap kata yang disampaikan pendeta seperti menyalakan api kecil yang terus membesar dalam hatinya, membimbingnya pada pengertian yang lebih luas. Dalam diam, profesor menyadari bahwa ia telah berada di titik balik yang menentukan. Ia tak lagi bisa kembali ke rutinitas lama, tak lagi bisa menolak pengaruh kata-kata yang telah mengubah cara pandangnya terhadap hidup dan iman. Ada dorongan yang kuat untuk terus melangkah maju, menapaki jalan yang penuh risiko,
namun juga penuh cahaya dan pengharapan. Kegelisahan, ketakutan, dan kekaguman kini berpadu menjadi satu kekuatan yang membentuk dirinya secara utuh. Profesor merasa seolah seluruh dunia bergetar bersamanya, menyaksikan transformasi yang tak terlihat orang lain. Ia menyadari bahwa pengalaman ini bukan sekadar perjalanan intelektual, tetapi revolusi batin yang akan membawanya ke pemahaman yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Profesor akhirnya memutuskan untuk berbicara di depan publik, meskipun hatinya dipenuhi ketegangan yang luar biasa. Ia tahu bahwa kata-kata yang akan diucapkan bisa mengubah persepsi orang terhadap dirinya, bahkan mengguncang dunia akademik yang selama ini menjadi rumahnya. Setiap langkah menuju podium terasa berat, seolah seluruh dunia menahan napas menunggu pengakuannya. Ketika ia berdiri, wajahnya tenang namun matanya memancarkan keberanian yang jarang terlihat. Mahasiswa, kolega, dan staf kampus menatapnya dengan campuran penasaran, kagum, dan skeptisisme. Suasana sunyi tegang, setiap orang menunggu kata pertama yang akan diucapkan profesor yang selama ini dikenal tegas dan rasional. Ia mulai menceritakan perjalanan intelektualnya sejak pertama kali membuka Injil. Ia berbicara tentang malam-malam panjang yang dihabiskan membaca halaman demi halaman, tentang pergulatan batin yang menimbulkan kegelisahan sekaligus kekaguman. Kata-katanya disampaikan dengan lembut, namun setiap kalimat mengandung energi yang mengguncang hati pendengarnya. Profesor menjelaskan bagaimana beberapa ayat yang dibaca membuatnya menangis diam-diam, bagaimana kata-kata itu menyentuh bagian terdalam jiwanya, dan bagaimana pengalaman ini memaksa dirinya mempertanyakan segala sesuatu yang selama ini ia yakini. Ia menceritakan tentang dialog rahasianya dengan pendeta, tentang wawasan yang membuka dimensi baru dalam pemikiran dan hati. Reaksi pertama dari audiens adalah diam yang panjang. Beberapa mahasiswa menahan napas, beberapa kolega saling bertukar pandang, sementara beberapa lainnya tampak sulit mempercayai apa yang mereka dengar. Namun profesor tetap tenang, menatap mereka dengan mata yang mengandung kejujuran dan keberanian yang luar biasa. Ia mengaku bukan untuk berpindah agama di depan umum, melainkan untuk jujur tentang pengalaman batin yang mengguncang seluruh eksistensinya. Ia menyampaikan bahwa Injil bukan sekadar teks, tetapi pengalaman yang hidup, yang mampu menyentuh hati manusia di luar batas rasionalitas semata. Kata-kata itu menyebar seperti gelombang, memengaruhi setiap orang yang mendengarnya. Beberapa kolega mulai merasa terkejut, sebagian merasa skeptis, namun ada juga yang tersentuh oleh kejujuran dan keberanian profesor. Ia berbicara tentang pergulatan batin yang tak terlihat orang, tentang ketakutan dan rasa kagum yang bercampur, dan tentang transformasi yang ia alami tanpa kehilangan integritas akademisnya. Semua yang hadir merasakan ketegangan yang luar biasa. Ruangan seolah berhenti berputar, waktu melambat, dan semua mata tertuju pada satu sosok yang berani mengungkapkan perjalanan batin yang selama ini tersembunyi. Kata-kata profesor menjadi saksi bisu dari transformasi yang menakjubkan, membuka perspektif baru tentang iman, logika, dan pengalaman manusia. Di akhir pengakuannya, profesor menatap seluruh audiens, seolah menantang mereka untuk merenungkan pesan yang ia sampaikan. Ia menunjukkan bahwa keberanian untuk jujur pada hati sendiri, untuk menghadapi kebenaran tanpa kompromi, adalah kekuatan yang lebih besar daripada reputasi atau tekanan sosial. Suasana penuh haru dan kagum memenuhi ruangan, meninggalkan bekas yang tak terlupakan bagi setiap orang. Kisahnya segera menjadi buah bibir di kampus, di komunitas akademik, dan di media. Banyak yang terkejut, beberapa mengkritik, tetapi sebagian besar merasa tersentuh dan terinspirasi. Profesor itu, yang sebelumnya dikenal sebagai ilmuwan muslim yang rasional dan skeptis, kini menjadi simbol keberanian intelektual dan spiritual, seorang manusia yang berani menatap kebenaran, walau itu mengguncang seluruh dunia yang selama ini ia kenal. Setelah pengakuan yang menghebohkan itu, kehidupan profesor tidak pernah sama lagi. Suasana kampus berubah menjadi medan ketegangan emosional, di mana setiap langkahnya diperhatikan, setiap kata yang diucapkan menjadi bahan spekulasi. Ia merasakan tatapan penasaran, kekaguman, tetapi juga kecemasan dan kritik yang menggantung di udara. Profesor berjalan melewati koridor dengan kepala tegak, meskipun hatinya berdebar. Setiap sudut kampus seolah menilai, menimbang keberanian dan kejujurannya. Ia merasakan tekanan sosial yang luar biasa, namun ada semangat baru yang mengalir di dalam dirinya. Semangat untuk tetap setia pada pengalaman batin yang telah mengubah seluruh pandangannya. Di ruang kerjanya, malam-malam menjadi saksi pergulatan baru. Ia membaca Injil dengan rasa kagum yang semakin mendalam,
menandai ayat-ayat yang memanggilnya untuk memahami makna cinta, pengampunan, dan kehidupan yang sejati. Kata-kata itu tidak lagi hanya sebagai objek penelitian, tetapi menjadi nyawa yang bergerak di dalam dirinya, membentuk cara pandang yang lebih luas dan manusiawi. Dialog dengan pendeta rahasia menjadi semakin intens. Percakapan mereka bukan lagi tentang penjelasan akademis semata, tetapi refleksi batin yang menuntun profesor untuk menemukan kedalaman spiritual yang sebelumnya asing baginya. Setiap kata yang disampaikan pendeta terasa seperti menyalakan api yang semakin besar, membakar ketakutan dan menggantinya dengan keberanian serta pengertian. Profesor mulai merasakan dampak perubahan itu dalam interaksi sehari-hari. Mahasiswa merasa adanya aura baru di sekitarnya. Seorang ilmuwan yang kini berbicara dengan kelembutan dan kebijaksanaan, bukan hanya dengan logika yang dingin. Ia menyadari bahwa pengalaman ini bukan hanya mengubah dirinya, tetapi juga mulai memengaruhi orang-orang di sekitarnya secara tak langsung. Namun tekanan dan kecemasan tetap ada. Beberapa kolega mulai mempertanyakan integritas akademisnya, beberapa lainnya menatapnya dengan skeptisisme dan rasa takut. Desas-desus yang menyebar di kampus menciptakan atmosfer tegang, seolah profesor hidup di antara dua dunia. Dunia akademik yang menuntut rasionalitas mutlak dan dunia batin yang menuntut keberanian untuk jujur pada hati sendiri. Di malam-malam hening, profesor sering terdiam lama, menatap halaman Injil yang telah menjadi teman setianya. Ia merenungkan makna kata-kata yang dibaca, merasakan kedalaman yang tidak bisa dijangkau oleh akal semata. Hatinya dipenuhi rasa kagum, rasa takut, dan rasa damai yang aneh. Semuanya bercampur menjadi satu energi yang mendorongnya untuk terus menapaki perjalanan yang tak terduga ini. Profesor mulai menyadari bahwa pengaruh kata-kata Injil telah meresap ke seluruh aspek hidupnya. Ia tidak hanya berubah dalam cara berpikir, tetapi juga dalam cara merasakan, dalam cara memandang orang lain, dalam cara menghargai kehidupan dan hubungan manusia. Transformasi ini terasa begitu kuat, seolah dunia lama yang ia kenal mulai memudar dan digantikan oleh realitas baru yang penuh cahaya. Setiap langkahnya di kampus kini dipenuhi dengan kesadaran akan perubahan yang sedang terjadi. Ia merasakan campuran antara takut, kagum, dan optimisme yang aneh. Setiap tatapan, setiap bisikan, setiap senyum di sekelilingnya menjadi bagian dari pengalaman baru yang terus menguat dalam dirinya. Dunia luar seakan menunggu keputusan besar yang akan membentuk masa depannya. Rasa kagum dan ketegangan itu berpadu menjadi kekuatan yang luar biasa. Profesor menyadari bahwa perjalanan ini bukan sekadar akademis atau intelektual, tetapi revolusi batin yang mengubah seluruh eksistensinya. Setiap ayat yang dibaca, setiap kata yang diresapi, menjadi bagian dari kisah hidupnya yang kini menantang seluruh dunia untuk melihatnya bukan sekadar ilmuwan, tetapi manusia yang berani menatap kebenaran yang selama ini tersembunyi. Kisah profesor yang mengaku terkejut saat membaca Injil kini mulai menjadi topik hangat di luar kampus. Media lokal dan nasional mulai menyorot pengakuannya, mengangkat cerita yang sebelumnya hanya terdengar dalam lingkaran terbatas. Setiap publikasi menimbulkan gelombang sensasi yang semakin mengguncang dunia akademik dan masyarakat luas. Profesor merasakan tekanan yang luar biasa, namun ada rasa bangga yang tak bisa ia sembunyikan. Ia menyadari bahwa keberanian untuk jujur tentang pengalaman batinnya telah memicu diskusi yang sebelumnya tak pernah terjadi. Kata-katanya bukan sekadar pernyataan pribadi, tetapi pemantik perubahan cara pandang banyak orang terhadap iman, logika, dan pengalaman manusia. Di kampus, suasana semakin tegang. Mahasiswa dan staf tampak waspada. Beberapa menatap dengan kagum, sebagian lain dengan skeptisisme yang tajam. Namun profesor tetap berjalan dengan kepala tegak, memancarkan ketenangan yang lahir dari pengalaman batin yang telah membentuk dirinya secara utuh. Setiap langkahnya menjadi simbol keberanian dan kejujuran intelektual. Dialog dengan pendeta rahasia semakin intens dan dalam. Percakapan mereka tidak lagi sebatas penjelasan teks, tetapi refleksi tentang kehidupan, pengampunan, dan cinta yang tak bersyarat. Setiap jawaban dari pendeta seolah menyalakan api kecil dalam diri profesor yang terus membesar, membimbingnya untuk memahami makna sejati dari pengalaman yang telah ia lalui. Kata-kata Injil kini muncul di setiap sudut pikirannya. Bahkan saat mengajar, berjalan di koridor, atau berbicara dengan kolega, suara-suara itu hadir, memanggilnya untuk terus merenungkan dan menelusuri makna yang lebih dalam. Ia mulai menyadari bahwa kata-kata ini bukan sekadar teks, tetapi energi hidup yang mengubah cara pandangnya terhadap dunia dan manusia. Beberapa malam, profesor terjaga hingga larut, menatap halaman Injil dengan perasaan campur aduk.
Ada ketenangan, ada kegelisahan, ada kekaguman yang membanjiri hatinya. Ia menyadari bahwa pengalaman ini menuntut keberanian lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan, karena setiap langkah menuju pemahaman baru membawa risiko sosial dan intelektual yang nyata. Di luar kampus, desas-desus mulai memicu debat publik. Banyak pihak mempertanyakan integritas akademisnya, sebagian merasa kagum, dan sebagian lagi menilai sebagai kontroversi yang mengguncang tatanan intelektual. Namun profesor tetap tenang, membiarkan kisahnya berjalan dan membiarkan orang menilai berdasarkan pengalaman batin yang telah membentuk dirinya. Ia merasakan perubahan dalam setiap interaksi. Mahasiswa merasa adanya energi baru yang membimbing mereka, kolega mulai memperhatikan kebijaksanaan yang muncul dari ketenangan dan refleksi batinnya. Setiap kata yang diucapkan profesor kini terasa lebih hidup, lebih menyentuh, dan mengandung kedalaman yang tak bisa dijelaskan dengan teori akademi semata. Profesor mulai menulis catatan panjang tentang perjalanan batinnya, merekam setiap refleksi, setiap pergulatan, dan setiap momen pengakuan. Ia tahu bahwa catatan ini bukan sekadar dokumen akademis, tetapi saksi hidup dari transformasi yang luar biasa, yang bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang yang menghadapi pergulatan serupa antara logika, iman, dan hati. Kegembiraan, ketegangan, dan rasa kagum kini berpadu menjadi kekuatan yang membentuk kehidupan profesor secara total. Ia menyadari bahwa pengalaman ini bukan hanya soal dirinya sendiri, tetapi juga soal membuka mata dunia terhadap kemungkinan bahwa iman, logika, dan pengalaman batin dapat bersatu dalam satu perjalanan yang mengguncang dan membebaskan. Klimaks dari perjalanan batin profesor akhirnya tiba. Dunia akademik dan masyarakat luas menatapnya dengan ketegangan yang luar biasa ketika pengakuan pribadinya menjadi viral. Setiap langkahnya di kampus, setiap kata yang diucapkan, kini menjadi pusat perhatian yang bisa membangkitkan decak kagum sekaligus kontroversi. Profesor berdiri di hadapan audiens yang lebih besar dari sebelumnya. Mata publik dan media tertuju padanya, menunggu kata-kata yang akan mengungkapkan seluruh pergulatan batin yang telah ia jalani selama berbulan-bulan. Ia tahu, momen ini bukan sekadar tentang dirinya, tetapi tentang keberanian untuk menghadapi kebenaran yang mengubah hidupnya. Ia mulai berbicara, menuturkan pengalaman membaca Injil untuk pertama kali dan bagaimana hal itu mengguncang seluruh fondasi pemikirannya. Kata-kata yang keluar dari mulutnya penuh dengan emosi yang sulit dikendalikan, namun tersusun rapi dalam logika dan perenungan yang mendalam. Audiens terdiam, seolah setiap kalimat menembus hati mereka sendiri. Profesor menceritakan tentang malam-malam panjang yang dihabiskan menelusuri kata demi kata, tentang pergulatan antara logika dan perasaan, antara rasa takut dan rasa kagum yang bercampur dalam dirinya. Ia mengakui bagaimana beberapa ayat menyentuh hatinya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan, memaksa dirinya mempertanyakan segala hal yang selama ini ia anggap pasti. Dialog rahasianya dengan pendeta kini diungkap secara terbatas, sebagai bagian dari proses transformasi yang dialaminya. Ia menjelaskan bagaimana percakapan itu membuka dimensi baru dalam pemahaman spiritual dan intelektualnya. Bagaimana kata-kata pendeta menyalakan cahaya yang membimbingnya melewati kebingungan dan ketakutan. Reaksi audiens beragam. Ada yang terkejut, ada yang kagum, ada yang skeptis. Namun semuanya merasakan energi yang luar biasa dari ketulusan profesor. Ia bukan sekadar ilmuwan yang rasional, tetapi manusia yang berani jujur pada pengalaman batin yang mengubah hidupnya, menghadapi dunia dengan keberanian dan integritas yang jarang terlihat. Profesor mengungkapkan bahwa perjalanan ini bukan soal berpindah keyakinan, tetapi tentang kejujuran terhadap diri sendiri dan keterbukaan untuk memahami kebenaran dari perspektif yang tak pernah ia duga. Ia menekankan pentingnya keberanian untuk merenungkan kata-kata yang menyentuh hati dan membiarkan pengalaman itu mengubah cara pandang terhadap kehidupan. Di tengah pidatonya, beberapa penonton tampak menitikkan air mata, tergerak oleh kejujuran dan kedalaman emosi yang ia bagi. Kata-kata profesor bukan sekadar pernyataan pribadi, tetapi resonansi yang menembus batas rasional dan menyentuh inti kemanusiaan setiap orang yang mendengarnya. Setelah pidato panjang itu, suasana menjadi hening sejenak. Profesor berdiri dengan kepala tegak, menatap seluruh audiens yang kini merasa tersentuh dan terinspirasi. Ia menyadari bahwa pengakuannya telah membuka pintu bagi diskusi, refleksi, dan kemungkinan transformasi bagi banyak orang, membuktikan bahwa keberanian dan kejujuran batin mampu mengguncang dunia dengan cara yang luar biasa. Kisahnya segera menjadi legenda, bukan hanya di kalangan akademik, tetapi juga di masyarakat luas. Profesor yang dulu dikenal sebagai ilmuwan muslim yang rasional kini menjadi simbol keberanian, kejujuran,
dan kekuatan pengalaman batin. Transformasinya mengajarkan bahwa iman, logika, dan hati dapat bersatu dalam perjalanan hidup yang mengguncang dan membebaskan, meninggalkan jejak yang tak akan terlupakan.